Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Semoga suaranya terdengar, dan kalau umpamanya kurang enak ya di enak-enak no. Tadi kita katakan hidup ini seperti menaiki kapal di lautan dengan bahtera yang kecil. Kalau yang besar itu kadangkala rada-rada aman. Tapi kalau kapalnya kecil, subhanallah, kita benar-benar harus ahli bagaimana mengemudikan itu bahtera yang ditumpangin oleh orang lain. Ada istri kita di sana yang numpang sama kita, dan saya katakan ketika saya berada di atas kapal itu, saya tidak boleh berandai-andai lagi. Sudah di tengah laut yang ombaknya bergulung-gulung, yang kapal itu kadang-kadang naik, kemudian naik, subhanallah. Nggak bisa ngomong andai tadi nggak ikut gitu ya, nggak bisa. Kita malah buka pintu syaitan. Ya sudah, bismillah, ya Allah, sampaikan aku ke tempat tujuan ya Allah. Dengan kapal ini, dengan nahkodanya, ya dia nahkodanya. Dan ini buat ibu-ibu pun ya harus seperti itu. Realita yang ada harus dihadapi. Kita katakan bahwa nasi sudah menjadi bubur, dan itu sudah pilihan kita, dan bagaimana kita menghadapinya. Maka paling enggak pada kesempatan kali ini saya akan berbicara kepada bapak-bapak di sini, dan saya mohon maaf kalau mungkin dianggap menggarami lautan. Karena yang saya akan omongin jenggotnya udah putih-putih gitu kan. Ini kan Ustaz baru berapa tahun ente nikah, Ustaz? Nah ini sudah 40 tahun nikah gitu kan. Ya, umurnya Ustaznya belum 40 tahun. Ini nikahnya sudah 40 tahun, Masya Allah. Tapi paling enggak saya cuma bisa merangkai kata-kata dari hadis-hadis Rasul, dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari nasihat-nasihat para ulama yang semoga itu bermanfaat buat yang mau menikah, dan bagi yang belum menikah, dan juga bagi mereka yang telah menjalani pernikahan ini bertahun-tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin, khususnya bapak-bapak, ingat antum semua adalah nahkoda. Ada sebuah ayat nahkoda, mungkin saya bisa sebut seperti itu. Ayat yang senantiasa menjadi pegangan kaum lelaki, yang biasanya kalau khutbah nikah disebutkan. Apa ayat itu? Angkat tangan, saya kasih hadiahnya, insya Allah. Banyak hadiahnya sekarang. Fadhal. Nah, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Antum sudah zuat? Kalau belum zuat, anak kasih yang kecil bukunya antum. Nah, fadhal. Iya, ini belum nikah udah hafal ayat itu, Mbak. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, yang artinya suami-suami adalah pemimpin buat wanita. Betul, ayatnya nggak salah. Ayatnya benar, dan itu firman Allah Jalla Jalaluh yang penuh dengan hikmah. Allah mengatakan lelaki-lelaki adalah pemimpin bagi wanita. Karena apa dia jadi pemimpin? Karena memang Allah memberikan kelebihan buat dia. Allah mengatakan bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki menjadi pemimpin karena dua hal. Satu, dia memiliki sifat kepemimpinan, dan itu anugerah dari Allah. Dan yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah kepada istri. Karena lelaki memberikan nafkah kepada istri. Kalau satu dari dua kriteria pemimpin ini tidak ada pada suami, biasanya pincang rumah tangga itu. Kepemimpinannya akan pincang. Ada suami-suami mungkin yang agak kurang seperti itu. Atau ada suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri. Bahkan istrinya bekerja untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Siapa kira-kira yang jadi pemimpin di rumah? Kalau istrinya yang belanja.
Kira-kira siapa yang akan nyuruh? Istri. Mas, ayo mas, berangkat sana. Enggak. Karena dia, iya anak nggak dikasih makan kalau. Karena kewajiban cari nafkah itu kewajiban suami. Karena dua hal ini. Lelaki punya sifat kepemimpinan yang itu tidak bisa dirubah sebenarnya kepada wanita. Kalau hak memimpin itu diberikan kepada wanita, yang artinya hak cerai itu ada di tangan wanita, bisa jadi di tempat ini nggak ada yang punya istri. Karena ibu itu biasanya ibu-ibu kalau lagi sakit hati, wes mas, boleh nafas. Dia lagi sakit hati sedikit sama suaminya minta pulang, gitu kan. Bersyukurlah yang rumah istrinya jauh, gitu kan. Kalau tonggo, mulai deh. Seperti itu. Makanya Allah tidak memberikan hak bercerai kepada wanita. Wanita yang ingin bercerai harus menggugat cerai. Tapi tidak dikasih hak dia bisa menceraikan suaminya. Dia mengatakan lagi marah suaminya, mas, sudah kau pulang ke rumah orang tuamu. Gak bisa ibu-ibu, gak bisa. Itu keutamaan Allah berikan. Karena orang laki itu pikirannya lebih panjang. Allah berikan seperti itu. Kita akan bicarakan sebentar lagi bagaimana sifat wanita. Kemudian wabima anfaqu min amwalihim. Karena dia memberikan nafkah. Saya ingat mendengarkan di radio Idzaatul Qur'anil Karim, ada seorang syekh yang dia itu pembina forum Buyutun Mutmainnah, rumah-rumah yang sakinah, rumah-rumah yang damai. Biasanya ada orang-orang suami-suami yang curhat, yang punya masalah sama istrinya. Salah satu yang curhat itu dia mengatakan, syekh katanya ini di rumah udah mulai ribut terus. Yang pertama ditanya sama syekh, dia tanya, yang kerja di rumah siapa? Istri. Ente tinggal di rumahnya siapa? Rumah mertua. Yang ngasih nafkah istri, rumahnya rumah mertua, gitu kan. Ya pantes lah. Terus ente gimana? Ya anak belum dapat kerjaan sih. Nah itulah. Mungkin inti permasalahannya karena kepemimpinannya pincang. Yang ngasih nafkah siapa? Istri. Kalau istrinya soleha aman. Seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Mas'ud miskin dia, miskin. Istrinya masya Allah nggak kaya, tapi istrinya itu suka jual, sepandai menenun ya. Dia bikin-bikin pakai tangannya, dia jual. Ada penghasilan si istri. Sampai si istri ini suatu hari mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sedekah. Maka dia pulang nih, ketemu sama suaminya. Wahai suamiku, kayaknya mulai sekarang nama istrinya Zainab. Subhanallah. Ketika saya baca hadis ini, saya sampai bercita-cita, ya Allah kalau anak punya anak kasih nama Zainab nanti. Karena lihat nih sikap istrinya Abdullah bin Mas'ud. Dia ngomong sama suaminya, wahai suamiku, kayaknya mulai besok mungkin aku nggak bisa bantuin engkau. Karena aku kepingin sedekah. Dengan hasil kerjanya yang sedikit, dia kepingin sedekah. Dia pikir kalau buat suaminya kan nggak sedekah. Katanya Ibnu Mas'ud, nggak apa-apa. Allah nggak akan memelaratkan kita, mensia-siakan kita, nggak akan, kata dia. Tapi kau tanya dulu sama Rasul SAW. Datang tanya lagi nih kepada Rasul SAW. Cerita kejadiannya, kata Rasul SAW, yang kau berikan kepada suamimu itu dihitung sedekah. Dihitung sedekah. Ya akhirnya sudah selesai. Maka dia pulang, tetap pemberiannya diberikan kepada suaminya dan si istri menghormati suami. Walaupun suaminya miskin yang memang susah, tetap wajib istri itu menghormati. Cuma yang ingin saya sampaikan bahwasanya kadangkala apabila satu dari dua hal ini tidak terpenuhi, maka akan pincang rumah tangga itu. Kemudian yang namanya qawwam, jangan sekedar mengatakan suami itu pemimpin, ribut sedikit sama istrinya, sini, duduk nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum. Sudah mulai. Qawwam ini menuntut seorang suami benar-benar jadi pemimpin. Pemimpin itu gimana? Para ulama menjelaskan tentang makna qiwamah.
Yang pertama, dia harus ada riayah. Dia harus memperhatikan dan memberi dukungan kepada yang dia pimpin. Pemimpin itu memperhatikan. Yang kedua, himayah, melindungi. Yang ketiga, memperbaiki. Jadi siapapun yang jadi pemimpin, gubernur, presiden, bupati, sampai pemimpin Pak RW, Pak RT, sampai yang namanya bapak rumah tangga, itu harus mempunyai perhatian kepada yang dia pimpin. Kalau dia nggak care, nggak perhatian sama yang dia pimpin ini, maka yang dipimpin akan timbul rasa tidak ingin taat. Lah dia nggak pernah perhatian sama aku, masa aku harus dengar dia? Itu akan muncul. Tapi kalau pemimpinnya itu perhatian, seorang suami perhatian sama istrinya, sama anak-anaknya, cinta tuh anak-anaknya, nggak perlu jerat-jerit ngomong, tinggal, Dek, aku kepingin kau nggak keluar hari ini ya. Siap mas, aku duduk di sini mas, aku tunggu kau mas. Karena apa? Karena tahu suaminya perhatian sama dia. Kemudian dia itu melindungi, ada apa-apa mesti dilindungi. Yang pertama dilindungi dari diri dia, dari kejahatan jiwanya, dilindungi untuk istri. Dan yang ketiga memperbaiki, harus diperbaiki. Yang namanya pemimpin itu kalau cuma perhatian tapi tidak memperbaiki, maka nggak benar juga. Kalau istrinya salah nggak benar, ya tolong diperbaiki. Orang kalau diperbaiki dan yang memperbaiki adalah orang yang perhatian sama dia, insya Allah dia mau diperbaiki, mau diperbaiki. Karena dia tahu orang ini memperbaiki aku, karena dia cinta sama aku. Tapi kalau tidak pernah kita perhatian, tahu-tahu kita nyuruh ini nyuruh itu sama istri kita, kadang-kala istri kita nggak mau taat. Maka tolong berikan yang namanya perhatian, perlindungan, dan perbaikan. Insya Allah nggak perlu kita itu ribut-ribut sama istri kita. Karena dia akan memberikan hak kita ketika kita melaksanakan kewajiban kita. Ma'asyiral muslimin, pernikahan ini disebut sama Allah mitsaqan ghalidha, ya, perjanjian yang sangat berat sekali. Maka nggak main-main orang yang menikah. Antum dikasih anaknya orang, dikasih ini anaknya orang, dibawa ke rumah. Tahu-tahu antum tidak care sama dia, tidak perhatian sama dia. Allah mengatakan wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istri itu telah mengambil tanggung jawab yang besar, perjanjian yang besar atas kalian. Maka suami jangan harap masuk surga ketika istrinya masuk neraka sebelum dia mempertanggungjawabkan kenapa istrinya bisa masuk neraka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Maka hati-hati suami-suami. Dia akan mempertanggungjawabkan istrinya di depan Allah Jalla Jalla. Kalau dizolimin istrinya, kalau pernah dipukul istrinya. Kita mukul orang lain boleh nggak? Nggak boleh. Apalagi istri kita yang seharusnya kita hormatin, ya ternyata kita pukul. Maka hati-hati, perjanjian ini perjanjian besar. Maka selayaknya orang yang mau menikah dan yang sudah menikah itu belajar tentang nikah. Dia pelajari gimana sih kewajiban anak sebagai suami, apa hak istri anak, apa saja yang bisa menjadikan rumah tangga ini berbahagia, yang menjadikan baiti jannati. Harus belajar. Dan ingat, nggak sia-sia ketika kita belajar, nggak sia-sia. Yang pertama, kita tidak akan dilaknat oleh Allah SWT dengan belajar itu. Maka para jamaah, hal pertama yang perlu kita pelajarin ini mengenal perempuan, mengenal. Bukan PDKT, bukan pendekatan dengan anak kepingin tahu dengan fulanah. Perempuan ini punya sifat yang secara umum mirip. Ibu-ibu tolong didengarkan, kalau ustadznya salah diperbaiki nanti lewat pertanyaan lah. Karena mengatakan Masya Allah ya, maaf ini saya memang dikasih meja yang kecil sekali ya. Masya Allah. Kecil yang kecil itu indah, nggak apa-apa. Ya kalau ada yang salah tolong perbaikin masalah sifat wanita. Karena suami ini seorang lelaki itu sekedar membaca, melihat, memperhatikan, kemudian menyimpulkan dari ayat-ayat Allah, dari hadis Rasul, dari perkataan ulama tentang sifat-sifat wanita. Kenapa kita harus tahu dengan sifat wanita ini? Tadi kita katakan tak kenal maka tak sayang. Orang yang mau memelihara kelinci
dia mau pelihara kelinci. Apa dia cuma beli dia bawa pulang ke rumah? Enggak. Dia harus pelajari kelinci ini mangane opo. Oh, kelinci ini mas, kelinci ini makanannya rawon gitu. Dia kasih rawon, mati kelincinya. Karena enggak, ini kelinci makannya enggak rawon, makannya wortel. Harus pelajari, kelinci ini tinggalnya dia ngerong dalam tanah. Kita pelajarin, insya Allah bisa hidup tuh kelinci yang kita beli. Banyak anak-anak kecil yang beli hewan-hewan itu, tapi dia nggak tahu makanannya apa, gimana hidupnya. 2-3 hari mati. Dan kita bawa anaknya orang ke rumah kita, harus dipelajari. Kasih tahu, ini perempuan ini makannya apa. Kalau masalah makan insya Allah sama. Tapi ada perempuan-perempuan, mas saya ini tiap hari makannya gurita mas. Waduh susah juga gitu kan. Ya tapi kalau kita tahu kesukaan istri kita gurita, ya kita carikan gurita lah. Tiap hari mancing gurita, nih son kita kasih gurita. Kalau memang kesukaannya itu, supaya apa? Supaya bisa hidup. Kita kalau nggak kenal sama wanita, nggak tahu sama sifatnya, nggak tahu sama sikapnya, kadangkala kita membolimin dia. Berapa banyak orang yang ingin memuliakan tapi ternyata membolimi. Seperti tadi, punya kelinci dikasih rawon, dia pikir ya biar dia, anak kan makan rawon, masa dia makan rumput? Enggak lah, anak kasih rawon. Dia ingin mengasihi, tapi ternyata dia malah membuatnya mati. Maka kita butuh ilmu lah, bagaimana kita merawat istri kita yang kita pindah dari rumah orang tuanya ke rumah kita. Itu harus dipelajari. Dan kita akan pelajari khutwah-khutwah. Khutwah-khutwah itu satu langkah demi satu langkah kita pelajari sifat istri kita. Kadangkala sebagian sudah 10 tahun nikah tidak tahu dengan sifat wanita. Dan itu yang menyebabkan dia selalu marah sama istrinya. Marah terus. Padahal ini sudah tabiat wanita. Ente mau kawin sama siapa saja, ya kayak gini perempuan. Nggak bakal berubah. Jangan terlalu idealisme ya. Wah harus seperti ini, harus seperti ini. Ya, seperti inilah wanita. Yang pertama sifat wanita itu, ya dia itu terbuat dari tulang rusuk. Bengkok. Bengkok. Hadisnya itu sahih, riwayat Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innal mar'ata khuliqat min dhila." Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Selesai. Kita tahu, oh bahan dasarnya bengkok. Tidak mungkin bisa diluruskan. Mau dibawa ke bengkel, nggak bisa. Bagaimana caranya? Ya Rasul SAW sudah ngasih tahu. Beliau mengatakan, fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau kau mau luruskan dia, patah. Patah. Jadi bapak-bapak mau ke ujung dunia, mau cari perempuan yang lurus, nggak bakal dapat. Karena bahan dasarnya sama. Dari Hawa alaihissalam yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, maka dia bengkok. Kalau kau meluruskan dia patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau kau biarkan, maka dia akan tetap bengkok. Ya sudah seperti itu. Apa kata Rasulullah SAW? Fastausu bin nisa. Ya sudah, kalian jaga tuh wanita dengan baik-baik. Itu wasiat dari Rasulullah SAW. Dalam hadis lain beliau mengatakan, fadariha ta'ish biha. Maka kau berlemah lembutlah dengan perempuan itu, kau bisa hidup sama dia. Berlemah lembut, kunci bisa hidup sama dia. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasul SAW mengatakan, fastamti' biha ala ma kana min iwaj. Ya sudah, kau bersenang-senang dengan wanita, tapi tetap ada nih pengetahuan bahwa dia itu bengkok. Ibu-ibu jangan marah di atas, karena ini bahan dasar yang sudah dari situ diciptakan. Al-Qustulani mengatakan ketika menafsirkan hadis ini atau mensyarah hadis ini, faka'annahu qal al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri 'alaiha. Bersenang-senang dengan wanita itu tidak bisa dicapai kecuali dengan satu syarat. Sabar. Kuncinya sabar. Kalau ingin bersenang-senang dengan wanita, para jamaah, andai perempuan itu dari baja, mungkin perempuan itu sudah leleh.
Andai kata dia tercipta dari batu yang keras, mungkin dia sudah jadi berkeping-keping, jadi kerikil yang kecil-kecil. Dikarenakan beratnya menjadi seorang wanita. Tapi wanita itu telah dipersiapkan dari tulang rusuk yang bengkok, dari diri seorang lelaki. Dia tidak diciptakan dari tulang kaki, sehingga kita bisa injak-injak dia. Dia tidak diciptakan dari tulang tangan, sehingga kita bisa gunakan untuk apa saja. Dan dia tidak diciptakan dari tulang kepala kita, sehingga dia bisa sombong, merasa lebih hebat dari kita. Tapi dia diciptakan dari tulang rusuk di samping kita, yang dia tertutup dengan lengan kita. Supaya apa? Supaya wanita itu selalu ada bersama kita. Karena susah lelaki hidup tanpa wanita. Dia selalu ada dalam suka dan duka kita, menemani kita dalam semua hal. Dan ada lengan yang menutupi rusuk kita, sebagai pertanda bahwasanya kita harus melindungi tulang rusuk kita ini. Apa kita memukulin tulang rusuk kita sendiri? Enggak. Itu lengan digunakan untuk melindungi tulang rusuk itu. Wanita ini kerjanya banyak sekali. Bagaimana dia itu dari pagi sampai sore, sampai malam, sampai pagi lagi untuk suami. Dan dia sabar menghadapi kita. Kita marahin dia, dalam kondisi yang sulit pun dia bersabar. Bayangkan wanita itu ketika hamil tetap memiliki kewajiban melayani suami. Hamil punya anak, tambah lagi tugasnya melayani suaminya, melayani anaknya. Hamil punya anak sudah 3, sudah 4, dia tetap harus melaksanakan tugasnya di rumah. Dia bersihkan rumah, dia masih harus menyuguhin kopi buat suaminya. Suami kadang-kala nggak mau tahu tuh. Mau keluar rumah, ya jangan orang lain. Saya kadang-kala keluar rumah, topinya hilang. Istri masih sibuk sama anak-anak. Kita suami mengatakan, mana topinya? Dia langsung tinggalkan anak-anaknya, dia cariin topi kita. Apa tugas dia nyariin topi kita? Orang kita yang naruh sendiri, tapi kita minta dia carikan. Dan dia sabar, dimarahin, diapain, iya. Subhanallah, dalam kondisi hamil, kondisi yang paling sulit, yang Allah mengatakan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dia dibawa tuh anak oleh ibundanya wahnan ala wahnin. Yang perempuan itu sudah lemah. Lebih kuat mana lelaki sama perempuan untuk ngangkat yang berat-berat? Lebih kuat lelaki. Tapi Allah ciptakan dia bisa membawa anak kita dalam kondisi lemah. Dia bawa, nggak pernah istirahat. Nggak ada ibu itu sudah 8 bulan kandungannya, katanya dokter ya. Dari 7 sampai 9 bulan itu beratnya bisa 10 sampai 15 kilo. Bapak-bapak cobalah. Bapak-bapak cipta dari apa? Dari tanah ya. Coba bawa di perutnya besi 5 kilo aja, jangan 10 kilo. Diikat tuh sebulan. Berangkat kerja, mandi itu dipakai, nggak pernah ditaruh. Ternyata wanita bisa melakukan hal itu. Kalau anaknya 1 di perutnya, kalau anaknya 2 yang kembar, apalagi kembar 3, bisa dibayangkan berapa yang harus dia bawa. Dan samping itu dia tetap harus melayani suami. Maka tolonglah kita lihat nih perjuangan istri kita. Dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok karena memang dia dipersiapkan untuk menemani para lelaki ini dalam kehidupannya yang kerjaannya tidak pernah selesai. Saya beberapa waktu yang lalu itu mendaftarkan kakak perpanjang paspor, kemudian selesai saya online masuk ke pekerjaan. Saya cari itu pekerjaannya, cari pekerjaan yang ada di sana. Saya bacakan supaya antum tahu yang ada di sana tuh. Pejabat negara, pegawai negeri sipil, TNI, Polri, pegawai swasta lainnya, TKI, administrator, TI, administrator ekspor, administrator import, agen real estate, buruh, dosen, dokter, koki, macem-macem, penari, pramugari, penyanyi,
Macam-macam lah pekerjaan itu. Saya mau cari ibu rumah tangga. Gak ono, Pak. Cari dong. Kok nggak ada, kata saya. Saya langsung sakit hati. Ya, namanya sakit hati juga nggak enak kan. Saya berpikir, kenapa sih kok nggak ada ibu rumah tangga? Apa karena pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak pekerjaan? Padahal ibu rumah tangga itu lebih dari semua yang disebutkan di sini. Kalau Anda lihat ibu rumah tangga nih, istri kita lah. Istri kita itu hakim. Hakim nggak itu? Hakim. Anaknya ribut, dia yang menghakimi. Langsung dia jadi hakim di rumah. Dia juga guru. Dia guru ngajarin anaknya pulang sekolah. Bahkan ibu itu al-ummu madrasatun. Ibu itu sekolahan, bukan guru, sekolahan. Tapi tidak disebutkan ibu rumah tangga itu. Kemudian dia kepala sekolah juga, yang ngatur bagaimana ini belajarnya jam sekian sama ibu, nanti habis maghrib bagaimana, itu siapa yang ngatur? Bapaknya. Bapaknya pulang kerja, Hana udah capek nih, mau tidur. Tidur tuh bapak. Siapa yang ngerjain semua itu? Ibunya. Dokter dan perawat. Masya Allah. Istri kita itu Pak, dokter dan perawat. Antum lihat kalau anaknya sakit, oh panas, kasih apa ya? Apalagi sekarang banyak herbal ya. Sudah dia pelajarin, dia baca, dia kompres itu anaknya, dia rawat itu anaknya. Kemudian dia itu juga guru. Istri kita itu juga guru. Tadi di kerjaan sana ada guru. Yang ngurus rumah si istri, yang bersih-bersih ada kotoran. Antum lihat kalau lagi habis makan, bapak-bapak ngangkatin piring ke tempat cuci piring itu. Habis makan, pergi itu. Siapa yang ngangkat piring-piring itu? Istri kita. Yang bersihin seperti itu. Kemudian istri kita juga bidan. Masya Allah. Saya lihat, mungkin istri saya belum jadi bidan, tapi saya lihat ibu ketika adik kakak melahirkan, siapa yang nemenin? Perempuan yang nemenin, yang ngasih tahu, nah kau itu supaya lahirnya mudah, disuruh ngepel ya, suruh apa, suruh jalan seperti, diajarin dia, ditemenin sampai lahir. Kalau bidan nemenin orang lahir sama marah-marah, tapi kalau ibu, subhanallah, ditemenin. Cucunya yang mau lahir ini keluar, sabar nak, doa nak, minta sama Allah nak, subhanallah. Itu tugas seorang wanita, dan dia bendahara ya. Perempuan itu juga bendahara di rumah. Tadi di kerjaan situ ada penari. Istri kita juga penari. Buat siapa? Buat suami-suaminya. Ada ya suami-suami yang istrinya penari di sini? Ada nggak? Nggak ada. Ya ibu-ibu sekali-kali lah menari buat suaminya. Buat suaminya. Suami ini butuh hiburan. Di luar sudah capek, sampai rumahnya ngelihat istrinya, Masya Allah, adem. Istrinya ngomong, Mas, tunggu sini. Ana mau pakai kostum dulu, ganti kostumnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat suaminya boleh nggak? Boleh. Suami-suami yang soleh ini nggak punya hiburan. Hiburan yang di luar banyak yang haram. Maka dia punya dapat hiburan di rumahnya. Masya Allah. Mas duduk di sana, santai. Ana sediakan kopi tehnya. Ana mau ganti seragam dulu. Nari buat suaminya. Itu suami yang itu istri yang soleha dan suami yang soleh tentunya seperti itu. Dan yang terakhir ibu itu, istri itu juga satuan pengamanan, satpam Pak. Siapa yang jagain rumah kita ketika kita pergi? Istri kita. Siapa yang ngurus anak kita ketika kita pergi? Istri kita. Dia yang ngamankan semua. Dan antum lihat kasih sayang seorang ibu itu lebih daripada kasih sayang seekor ayam terhadap anak-anak. Kita lihat yang namanya ayam itu ketika ada bahaya, apa yang dia lakukan? Tubuhku sebelum tubuhmu anak-anakku. Disimpan anaknya itu dimasukkan. Kalaupun dia jadi korban nggak apa-apa, aku jadi korban nggak apa-apa, asalkan kau nak enggak. Subhanallah, itu seorang ibu, seorang wanita yang istri kita termasuk di sana. Maka tolonglah kita tahu kepada mereka. Terus sifat kedua perempuan itu pencemburu. Dan ini mungkin penjelasan dari sifat perempuan itu bengkok tadi ya. Perempuan itu pencemburu. Dan sifat cemburu ini pada hakikatnya sifat mulia.
selama tidak melewati batas. Seorang lelaki cemburu, seorang wanita juga cemburu, tapi kecemburuan wanita ini lebih banyak kepada hasud, kepada iri. Kepada iri, umpamanya lah ya, secara umum ya, perempuan itu kalau kita ngasih sama orang tua ya, kadang-kala perempuan itu merasa berat ya. Ngasih adik kita, ngasih kakak kita, dia itu ada perasaan, kok dia sih yang dikasih. Kadang-kala dia sampai mengatakan ibu terus gitu kan. Itu biasa. Wanita memang seperti ini. Sekarang tugasnya suami. Istri Rasul SAW yang namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala cemburu, dan Rasul menyikapinya. Ini tugas komandan, tugas nahkodanya. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasul SAW di rumahnya Aisyah, ada istrinya yang kirim makanan. Sampai rumahnya Aisyah, langsung ditampel di depan Rasul, di depan tamu-tamunya. Karena rumah Rasul SAW cuma satu kotak itu, istilahnya kamar ya. Rumah Rasul SAW itu kos-kosan. Piar pecah. Rasul SAW nggak marah. Saya tidak mengatakan perbuatan wanita ini boleh, nggak boleh perempuan seperti itu. Tapi itu adalah kecemburuan yang timbul tanpa dipaksa, muncul sendiri. Dia tampil. Ini Rasul SAW. Rasul itu panglima perang. Rasul SAW itu imam. Dia pemimpin negara, ditampel piringnya, pecah di depan tamunya, nggak marah. Rasul cuma mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Terus makanan itu dikasihkan kepada tamu-tamunya. Kul kata Nabi. Selesai Nabi. Nggak nanti di kamar ya, sini, ini harus ada sidang nih, kau bikin malu aku di depan orang-orang. Nggak ada. Karena sifat itu, sikap itu cuma seperti badai yang datang. Biar habis sudah, habis. Kalau diperpanjang di kamar, yang ada ribut, yang ada ribut. Maka itu sifat wanita, antum harus sabarlah menghadapinya. Yang kedua, perasa dan mudah tersinggung. Itu wanita. Gampang tersinggung. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong sama istrinya Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Inni la'a'lamu idha kunti anni radiyah wa idha kunti alayya ghadba. Aisyah, aku tahu kapan kau lagi senang sama aku dan kapan kau lagi marah sama aku. Suami harus tahu. Setelah bertahun-tahun dia tahu sifatnya istrinya. Oh, ini lagi marah nih istrinya. Kalau marah gimana? Ya bagaimana kita mengambil hatinya. Itu yang dilakukan oleh Rasul SAW. Aisyah tanya, dari mana kau tahu Rasul? Kalau aku sedang marah dan kalau aku lagi senang sama engkau. Kata Rasul SAW mengatakan kepada Aisyah, idza kunti anni radiyah, kalau engkau sedang senang sama aku, kau akan berkata la wa rabbi Muhammad, tidak demi Tuhannya Muhammad. Lagi ngobrol nih, lagi ada sesuatu, Aisyah mengatakan tidak demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau lagi marah, sumpahmu berubah. Kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Nabi Ibrahim. Subhanallah. Rasul tahu, dan itu wanita seperti itu memang. Dan lebihnya perasaan wanita itu adalah keutamaan buat mereka. Kalau wanita itu akalnya lebih banyak, siapa yang akan ngajar di TK? Guru TK semuanya, hampir semuanya ya, perempuan. Guru playgroup perempuan. Bapak-bapak itu subhanallah, disuruh gendong anaknya, berapa jam kuat dia? Allahu Akbar. Mungkin 15 menit gendong, khusus kesel. Tapi seorang ibu, dia gendong itu dengan cinta dan kasih sayang lebih kuat dari lelaki. Lebih lama dia bisa gendong anak. Karena apa? Karena perasaan dia. Dan karena dia tadi diciptakan dari tulang rusuk memang yang kuat menghadapi semuanya. Maka Aisyah ketika dikatakan oleh Rasulullah hal itu, dia mengatakan ajal ya Rasul, benar Rasulullah SAW, la ahjuru illa ismaka, atau ma ahjuru illa ismak, aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Jadi wanita itu seperti itu, dia itu
suka perasaannya lebih, marah kadangkala, ngomong sedikit marah. Di rumah Rasul SAW pernah terjadi hal itu. Bahkan Aisyah pernah mengangkat suaranya di atas suara Rasul SAW. Bayangkan, istri Nabi Aisyah pernah mengangkat suaranya di atas suara Rasul SAW. Ini bukan anjuran buat ibu-ibu supaya ngangkat suara di atas bapak-bapak, tidak. Ini perbuatan salah. Tapi yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, bagaimana sikap suami menghadapi istri yang seperti itu. Nu'man bin Bashir bercerita, Ja'a Abu Bakar yasta'din ala Nabi SAW. Abu Bakar suatu hari datang ke rumahnya Aisyah. Aisyah adalah istri Rasul SAW. Nabi adalah menantunya. Fasami'a Aisyah wa hiya rafi'atun sautaha ala Rasulullah. Dia dengar Aisyah ngangkat suaranya di atas Nabi Muhammad SAW. Fa'adzina lahu, maka dia diperbolehkan masuk. Abu Bakar. Ketika masuk, Abu Bakar Siddiq langsung disamperin Aisyah. Mau dikasih pelajaran sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa tanawalaha. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghalangi antara Aisyah dengan Abu Bakar. Tahu di apa ya? Kayak dilerai ya. Dilerai supaya Abu Bakar tidak bisa ngasih pelajaran sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Abu Bakar akhirnya keluar. Dia mungkin sakit hati kepada putrinya dan menantunya juga menghalangi dia untuk memberikan pelajaran. Abu Bakar akhirnya keluar. Ketika keluar, Rasulullah SAW ngomong sama Aisyah. Aisyah lagi marah sama Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya tarabbaha, meminta keridhaan Aisyah. Meminta keridhaan Aisyah. Apa katanya? Ala taraina anni qad qultu baina Rasulillah bainaki wa bainar rajul. Apa engkau tidak melihat tadi aku sudah menghalang-halangi orang itu dari engkau? Maksudnya aku kan sudah menyelamatkan engkau tadi dari orang itu. Ya maafkanlah kalau ada masalah. Selesai urusan. Rasulullah SAW ya tarabbaha, katanya Nu'man, meminta keridhaan istrinya yang sedang marah. Bukan lagi Rasul mengatakan, sini Aisyah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Enggak baca-baca kayak gitu. Ya tarabbaha, meminta keridhaan istri. Karena itu sudah sifat perempuan. Bahkan kadang-kala wanita itu membantah. Membantah ibu-ibu nggak boleh, seorang istri membantah suaminya nggak boleh. Tapi terjadi, bagaimana sikap suami? Umar bin Khattab radhiyallahu taala, Umar bin Khattab, antum lihat, yang setan itu kalau berpapasan sama Umar nyari jalan lain, Pak. Umar nggak kelihatan sama setan, tapi setan kelihatan sama Umar. Setan takut. Suatu hari Umar nyuruh istrinya ngomong sama istrinya bantah. Bantahnya dia jawab ya. Loh, kalau kau melakukan ini kayaknya lebih baik gitu ya. Umar marah. Aturaji'inani, berani-beraninya kau bantah aku, kata dia. Apa kata dia? Itu istri-istri Nabi pada bantah Nabi. Bener, coba kau tanya sama anakmu, sama putrimu. Berangkat Abu Bakar ke rumahnya, Umar bin Khattab ke rumahnya siapa? Hafsah. Masya Allah, ini catatannya bisa hilang nih cuma. Tunggu sebentar. Nah, datang ke rumahnya Hafsah, langsung tanya sama putrinya nih. Aturaji'ina Rasulullah SAW? Na'am. Apa engkau membantah Rasulullah? Nah, qala, hati-hati, kata Umar, jangan kau bantah Rasulullah SAW. Bisa amalmu gugur nanti seperti itu. Kemudian atahjuruhu ihdakunna al-yawm ila al-lail, apakah ada di antara kalian yang menghajar? Menghajar itu artinya tidak mengajak bicara Rasulullah SAW dari pagi sampai malam. Apa katanya Hafsah? Na'am, ada. Hadis ini riwayat Muslim, sahih hadis ini. Cuma yang saya ingin kata, Rasul gimana menyikapinya? Rumah Rasul nggak sampai hancur, pecah, berkeping-keping, tidak. Karena beliau adalah nahkoda yang benar-benar pandai mengendalikan kapalnya. Dia tahu dengan sifat istri-istrinya. Maka beliau berusaha menenangkan istri-istrinya. Tapi ingat ibu-ibu, ini bukan anjuran ya. Buat ibu-ibu supaya bantah suami, tidak. Karena suami kalau dibantah, ya nggak suka lah dia ya. Selain itu,
telah melangkahi hak-hak suami yang seharusnya dihormati. Kemudian yang ketiga, perempuan itu suka penampilan. Lihat ibu-ibu itu, kalau yang namanya mau keluar pengajian aja bisa setengah jam di depan cermin, dak mari-mari, bajunya diganti terus. Bukan penampilan diri sendiri, penampilan anaknya. Masya Allah, anak ini baru lahir dikasih anting, dikasih bando ya. Saya ngomong, ya Allah, itu anak nggak tahu apa-apa. Saya kadang-kadang ngomong, disiksa tuh anak sama ibunya tuh. Dia apa? Di kelabang ya, yang kecil-kecil karetnya gitu. Ya Allah, anak ngomong, anak itu belum tahu sama yang namanya cantik, jelek, nggak tahu, masih anak kecil. Tapi yang tahu cantik siapa? Ibunya. Ya, ini perempuan seperti itu memang. Allah mengatakan, awama yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Apakah patut menjadi anak Allah Jalla Jalaluh orang yang dibesarkan dalam keadaan perhiasan? Perempuan. Dari sejak kecil dia dibesarkan dengan perhiasan, dengan penampilan, dan dia kalau ngomong itu kadang-kala kurang jelas ketika berdebat, bertengkar. Itu wanita. Kalau debat sama suami, insya Allah kalah perempuan itu. Karena suami lebih, kalau suruh ngomong ya, apalagi ustadz gitu kan, ngomongnya lebih. Allahu Akbar. Tapi itu, perempuan itu diciptakan suka penampilan. Jadi kalau bapak-bapak ngelihat istrinya pakai aksesoris, pakai ini itu di rumah ya, memang seperti itu perempuan. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha itu pinjam kalung untuk berdandan, dia pinjam kalungnya Asma. Jadi kalau ada suami istri-istri yang pinjam kalungnya saudaranya, kadang-kadang mau pengantenan, iya, pinjam gelang. Dia kan nggak punya gelang gitu kan, pinjam sama saudaranya. Suaminya ngomong, ngisin-ngisin, nyelang. Memang perempuan suka, dia suka penampilan. Dan itu wajar. Saya katakan istri Nabi pinjam kalung. Aisyah radhiyallahu taala anha. Apalagi untuk menyenangkan suaminya, nggak apa-apa. Itu memang sifatnya wanita. Sekarang bagaimana nih Ustaz? Supaya kita bisa lebih baik kepada istri kita. Yang pertama nih, ingat kepada hadis Rasul tadi, perempuan itu bengkok. Ya, jadi tulang rusuk yang bengkok itu. Dan Rasul sudah memberikan wasiat kepada kita, la yafrah mu'minul mu'minah in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Rasul SAW, seorang yang beriman tidak boleh membenci istrinya yang beriman. Jangan dibenci itu istri. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada akhlak yang tidak dia sukai dari istrinya, tadi kita kata nggak sempurna itu perempuan, nggak sempurna. Kita juga nggak sempurna. Istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat, sama, saling melengkapi. Rasul memberikan kepada kita arahan, kalau ada kekurangan di istrimu, jangan dilihat kekurangannya, lihat kepada kelebihannya. Dan ketika seorang suami mau menceraikan istrinya, Allah Jalla Jalaluh meminta kepada mereka untuk berfikir kembali. Allah mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kalau kalian benci sama istri kalian, apa ceraikan? Tidak, kata Allah. Bahkan Allah menyuruh suami untuk berpikir, bisa jadi yang kalian benci itu menyimpan banyak kebaikan, Kita nggak tahu, Allah tahu. Maka tolong suami, kalau ada perasaan mungkin udah benci sama istrinya, lihat lembaran-lembaran kebaikan dia, lembaran-lembaran indah yang dia torehkan. Bismillah. Maka insya Allah hidup itu akan lebih indah. Yang kedua, manjakan perempuan itu dengan kata-kata yang indah. Manjakan istri kita dengan kata-kata yang indah. Biasanya tuh tatkala baru nikah, Masya Allah, yang namanya cinta dan kasih sayang, bahkan kamus cinta mungkin dia catat tuh, dia kumpulin, manggil istrinya dengan kata-kata sayang, cinta, kasih, apalagi mawar, melati, apalah pokoknya dia panggil istrinya dengan semua kata-kata yang indah. Berapa lama dia panggil? Berapa lama ibu-ibu? 6 bulan. 6 bulan. Setelah itu ganti kebun binatang, mulai.
Apalagi Surabaya kan, wake binatangnya gitu kan. Tinggal milih tuh dia. Udah mulai. Subhanallah. Padahal para jamaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang indah itu adalah sedekah. Kata-kata yang indah sedekah. Kalau kata-kata yang indah sedekah, siapa yang berhak mendapatkan sedekah kita? Ketika Rasul ditanya tentang afdhalus shadaqah, apa kata Rasul SAW? Ibda biman ta'ud. Mulailah sedekah itu kau berikan kepada orang yang jadi tanggung jawabmu. Jadi yang paling berhak mendapatkan kata-kata yang indah siapa? Istri kita. Ya apa aja lah, antum tinggal merangkai kata-kata itu. Kalau mungkin malu, ada bapak-bapak yang sudah tua yang mungkin, Ustaz, saya jenggotnya udah putih, malu memanggil sayang, Ustaz. Wis lupa dengan kata-kata cinta itu, bahkan sudah lupa. Maka mulai dibiasakan. Rasul sallallahu alaihi wasallam umurnya sampai 53 ke atas, sampai 60, beliau masih romantis manggil istri. Dia panggil Aisyah dengan ya Humairah, ya, wahai yang kemerah-merahan, masya Allah. Kadang-kala beliau dipanggil ya muwaffaqah, wahai perempuan yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil ya Aish, wahai Aish. Aish ini dalam bahasa Arab itu namanya kan Aisyah. Kadang-kala dipanggil dengan singkatannya gitu, yang pendek. Itu membuat perempuan itu lebih seneng. Umpamanya namanya perempuan ini siapa? Siti Fatimah Nurwati. Masa manggilnya Siti Fatimah Nurwati? Ya gak enak lah. Panggil dari kata-kata yang indah. Jangan panggil Tuti. Panggil yang indah. Pilih kata-kata yang indah buat dia. Ya Fatim, ya Fatim umpamanya. Supaya dia senang. Dia suka perempuan itu dipanggil dengan kata-kata yang indah. Dan dia membutuhkan hal itu. Kalau dia tidak dapatkan di rumah, dia akan cari di tempat lain. Kalau nggak soleha, yang soleha aja kadang-kala dia mencari, menunggu kapan suaminya memanggilnya dengan kata-kata yang indah. Maka tolonglah para jamaah, panggil dia dengan yang ayu, yang elok gitu. Biasanya dipanggil tadi kan 6 bulan. Setelah setahun udah mulai hilang. Bahkan seorang syekh pernah cerita tentang seorang pemuda yang nikah sama pemudi ini bulan madu. Di satu tempat, itu kita ke bulan madu satu tempat, dia di hotel, di villa. Si istrinya keluar dari kamar mandi kesandung, masya Allah, digendong sama suami, masya Allah. Kenapa kau mungkin dipijetin? Gimana lah? Namanya kemanten baru gitu kan. Setahun kemudian si istri ngomong, Mas gimana Mas kalau kita bulan madu lagi lah? Oke, berangkat. Berangkat di tempat yang sama bulan madunya, karena ingin mengulang masa-masa indah itu ya. Allahu Akbar. Qadarullah, si perempuan itu kesandung lagi keluar dari kamar mandi. Si suami entah lagi duduk-duduk mungkin sambil pegang HP apa. Emangnya nggak ngeliat kau itu? Cuma setahun mah sudah seperti itu suami. Jangan. Kesian dia itu perempuan. Dia membutuhkan kata-kata yang indah. Perempuan itu tidak hanya tercipta dari tulang rusuk tadi, dia tercipta dari ruh, yang ruh itu membutuhkan pujian dan sanjungan dari para suami. Yang selanjutnya, khususkan waktu untuk berbincang dengan istri. Kadangkala banyak suami yang sibuk, super sibuk, ngobrol sama istri nggak sempat. Apakah ada yang lebih sibuk dari Rasulullah SAW? Beliau imam di masjid. Beliau presiden, ngurusin rakyatnya. Beliau panglima perang kalau lagi perang. Tapi beliau masih sempat berbincang dengan istri-istrinya. Hadirin rahimakumullah, kalau bapak-bapak mungkin tidak butuh ngomong sama istrinya. Nggak butuh. Karena apa? Seharian sudah ketemu sohib-sohibnya. Wis ngobrol, makan, ngobrol, minum, ngobrol. Sudah selesai, udah capek dia ngobrol. Sampai rumah, istrinya mau ngobrol. Aku kesel. Subhanallah, ingat istri kita 24 jam di rumah, nggak ngobrol sama siapa-siapa dia.
Nggak sama-sama siapa, dia udah di rumah ngurusin anaknya ini itu. Dia ingin gitu loh. Datang suaminya ngobrol. Ya juga ibu-ibu harus tahu yang diobrolin yang bermanfaat lah. Jangan ngobrolin tetangga, ngobrolin ini, ngobrolin macam-macam. Ngobrol yang bermanfaat tentang anak-anak, tentang kadang-kala istri itu ngomong, "Bang, nggak ada cerita lah bang." Mungkin punya cerita karena dia capek di rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, "Bittu 'inda khalati Maimunah." Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maimunah ini istri Nabi dan dia adalah bibinya Ibnu Abbas. Fatahaddatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahli sa'atan tsumma raqad. Rasul sallallahu alaihi wasallam ngobrol sama istrinya sebelum tidur, ngobrol kemudian tidur. Maka tolong khususkan waktu untuk ngobrol sama istri. Bagaimanapun kesibukan kita, karena istrimu juga punya hak yang harus kau penuhi. Salah satu haknya itulah kita ajak dia ngobrol. Dia mungkin punya masalah yang ingin dia sampaikan, masalah anak-anak atau apa. Dan kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengarkan cerita Aisyah yang panjang sekali. Dengerin Rasul. Hadis Ummu Zara. Cerita tentang Ummu Zara. Aisyah cerita tentang Ummu Zara, tentang berapa wanita? Tentang 11 wanita. Cerita orang-orang Arab terdahulu, ada 11 wanita yang kumpul, kemudian semuanya itu menceritakan suaminya masing-masing tentang suaminya. Hadis ini panjang, kalau saya mau bacakan mungkin sampai maghrib nanti. Rasul SAW itu dengerin Aisyah cerita, dengerin, ikut Rasul dengan ceritanya Aisyah, cerita dari awal sampai akhir, kemudian beliau baru mengomentari ceritanya. Sebagai pertanda beliau itu hadir dalam kisahnya istri. Dan hadis ini panjang, silahkan nanti dibaca hadis tentang Ummu Zara ini sebagai bukti bahwasanya Rasul SAW itu berbincang dengan istrinya. Dia ngobrol sama istrinya tidak dalam waktu yang pendek ya, panjang sekali Rasul SAW berbincang dengan istrinya. Kemudian hargai pendapatnya. Hargai pendapatnya. Istri itu mungkin dia punya pendapat ya. Dia biasanya bapak-bapak ini selalu merasa lebih benar, lebih pinter. Bahkan ada sebuah hadis yang mengatakan syawiruhunna wa khalifuhunna, bermusyawarah dengan wanita dan selisihi pendapatnya. Hadis ini palsu. Bermusyawarah dengan wanita kemudian selisih pendapatnya, hadis ini palsu. Sebenarnya dikatakan oleh Hafidz As-Sakhawi pada waktu perjanjian Hudaybiyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mau masuk kota Mekah nggak bisa. Maka Rasul mengatakan kepada sahabatnya, sudah kita balik ke Madinah, potong tuh hewan kurban kalian, cukur rambut kalian sebagai tahallul, sudah pulang. Sahabatnya nggak ada yang nurut karena sahabatnya udah kangen sama kota Mekah. Kok ternyata dia nggak bisa masuk Mekah. Padahal janji mengatakan kita bakal masuk kota Mekah. Nabi mengatakan, aku kan janji nggak tahun ini. Kita bakal masuk kota Mekah, tapi bukan tahun ini janjiku. Akhirnya, apa yang terjadi? Para sahabat ngambul ya. Apa bahasa Indonesia ngambul? Ngambek. Rasul nyuruh mereka, mereka nggak ada yang mengamal. Maka akhirnya Rasul SAW marah ya. Dia masuk dengan wajah yang cemberut ke tendanya Ummu Salamah. Kebetulan yang ikut pada waktu itu adalah Ummu Salamah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ummu Salamah tanya, "Ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Apa kau kepingin mereka itu mengamalkan perintahmu?" "Iya tentu," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka lihat pendapatnya Ummu Salamah. "Ukhruj tsumma la tukallim ahadan min." Kau keluar Rasul, pergilah kau sekarang dari tenda ini. Jangan ngomong sama satu pun dari sahabat. Hatta ta'tiya badanak hatta tanhara badanak, sampai kau sembelih korban. Ontamu kau potong. Wa tad'u haliqaka fayahliqaka, kau panggil tukang cukurmu. Kau panggil tukang cukurmu supaya mencukur, menggondolmu. Rasul mengamalkan nasihatnya Ummu Salamah. Keluar, potong rambutnya, disembelih korbannya. Para sahabat langsung berebut mengamalkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi perlu diingat,
Bermusyawarah itu bagus di rumah, hargai pendapatnya. Jangan berdebat sama istri, karena istri itu bukan tempat berdebat. Kalau ada yang mau kasih tahu, ya sudah kasih tahu. Yang perlu disampaikan sama istri kita. Kadang kalau dia macem-macem sepertinya, sudah sing waras ngalah, sing waras ngalah, sudahlah, iyalah, apa katanya inti, bismillah, gitu kan. Insya Allah istri senang seperti itu. Sebagaimana yang namanya perdebatan itu, semalam kita sudah bahas ya, debat itu faedahnya sedikit, manfaatnya sedikit, yang ada malah menimbulkan kebencian di antara keluarga. Maka hargai pendapatnya. Kemudian berikan kewenangan ngatur rumah itu kepada istri. Ngatur rumah itu berikan kepada istri, karena yang lebih banyak tinggal di rumah siapa? Istri. Tadi kita katakan perempuan itu suka penampilan. Dia itu di rumah ya, mungkin seminggu sekali kalau bisa lemari itu dipindah sama dia. Pindah ke sini, dorong sana, dorong, dan kuat. Dia itu melakukan sendiri, kuat, tanpa bantuan siapa-siapa. Nanti sudah ruang tamu berubah. Masya Allah, suami datang, ada apa ini gitu kan? Biarin. Ketika datang langsung ngomong, Masya Allah, bagus banget gitu kan? Seneng tuh istri. Tapi kalau kita marah sama dia, apa yang akan dia atur? Suami silahkanlah ngatur yang di luar rumah, silahkan. Tapi di dalam rumah itu istri. Kita lihat istri Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia yang ngatur bikin bantal-bantal, dia yang nutup umpamanya rumah Nabi dengan horden ya. Kalau ada yang salah baru ditegur. Ketika itu Aisyah memasang horden yang ada gambarnya, gambar-gambar hidup, baru ditegur. Ditegurnya itu karena ada gambar hidupnya, bukan karena dia menghiasinya, bukan. Maka seperti itu. Tolong wewenang rumah itu berikan kepada istri. Mau diapakan sudahlah, karena dia yang tinggal di rumah itu. Istri juga butuh hiburan. Istri juga butuh hiburan. Bukan cuma bapak yang mau dihibur. Maka kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan hiburan kepada istrinya. Apalagi perempuan yang di rumah, ya Allah ya. Memang perempuan itu kata Allah, wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian, jangan suka keluyuran lah perempuan itu. Tapi karena perempuan butuh hiburan, kasih hiburan. Ajak sekali-kali jalan-jalan, karena rutinitas dia membuat dia lelah ya. Rutin tiap hari, mosok mas, teko isu sampai isu yang ini gitu. Masak, goreng gitu kan. Tadi kita sampaikan bahwa perempuan itu kerjanya 24 jam. Orang aja yang kerjanya 8 jam itu ada liburnya. Ada liburnya. Gimana istri kita nih? 24 jam kali 30 hari, nggak libur. Paling nggak kasih hiburan. Ajak dia jalan-jalan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghibur istrinya. Aisyah pernah mau nonton apa? Mau nonton atraksi perang-perangan ya. Suruh lihat. Pernah diajak jalan-jalan sambil ngobrol, balapan lari sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah. Bisa dilakukan, bisa nggak sekarang ini? Dilakukan, bisa. Malam-malam berangkat ke masjid sini, kan sepi gitu kan. Yuk, balapan belayu ini. Nggak ada yang ngelihat insya Allah di sini. Iya, ingat perempuan itu butuh hiburan, dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua perbuatan itu yang selain zikrullah maka dia adalah melalaikan, melengahkan, kecuali 4. Salah satu di antaranya adalah mula'abatur rajuli ahlah, bermainnya seseorang lelaki dengan istrinya. Itu tidak masuk lagu. Itu malah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya tadi kita katakan rekreasi sama keluarga ya. Rekreasi sama keluarga, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau safar, kalau perjalanan, beliau ngajak istrinya, di lotre istrinya. Ya, siapa yang berangkat sama beliau, di lotre. Ketika dalam perjalanan itu, subhanallah, Rasulullah SAW menyempatkan ngobrol sama istrinya. Duduk sama istrinya, para sahabat bahkan disuruh jalan pergi, tentara perang nih, lagi kumpul. Rasulullah SAW masih sempat untuk bersama istrinya, menghibur istrinya. Karena ingat, istri itu butuh dengan hiburan. Membantu pekerjaan rumah. Jangan tiap hari. Kalau tiap hari jadi pembantu nanti. Antum pula, anak tiap hari yang masak, yang cuci piring, ini tidak. Tetap posisikan diri sebagai suami.
tapi bantu istri. Aisyah pernah ditanya tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk rumah. Masya Allah, kita katakan tadi, Rasul pemimpin, Rasul presiden, Rasul imam, Rasul itu panglima. Ketika masuk rumah, beliau menanggalkan semua itu dan menjadi sosok seorang suami. Selesai. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau kita jenderal bintang 4, masuk rumah, bintangnya copot semua itu. Taruh itu di mobilnya. Kenapa? Karena posisinya masuk rumah sebagai suami. Jangan pakai baju apa? Jenderalnya bukakan pintu, langsung istrinya siap dan. Karena ini jenderal yang datang. Lupakan itu semua, tanggalkan semua itu, katakan anak suami, anak bos di perusahaan. Orang harus nurut perintah anak. Ketika sama istri, anak suami buat dia. Yang istri punya hak. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ditanya tentang kerjaan Rasul di rumahnya, apa kata dia dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kana yasna'u Rasulullah SAW idza kana indaki apa ya ummul mukminin, apa yang dilakukan Rasul SAW ketika di rumahmu? Qalat ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli, bantuin keluarganya. Yakhsifu na'lahu, sandalnya dijahit sendiri sama Nabi. Tidak sini jahit sandalnya. Rasul jahit sendiri sandalnya. Wa yakhitu thawbahu, bajunya yang sobek dijahit sendiri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yarqa'u dalwah, timbanya kadang kala bocor, kadang kala apa, itu ditambal sendiri sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah juga mengatakan kana yakunu fi mihnati ahli ta'ni khidmati ahli. Rasul kalau masuk rumah bantuin istri. Wa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Kalau waktu adzan salat, beliau langsung ke masjid. Tapi masuk rumah posisikan diri sebagai suami. Sudah. Aku suami, tugasku seperti ini. Bantuin istrinya pekerjaan rumahnya sekali-kali lah. Ngomong sama istrinya, lagi goreng-goreng suaminya, pegang tuh tangan istrinya. Istrinya lagi goreng, pegang. Dek, biar aku yang goreng, adik. Masya Allah. Kira-kira ibu senang nggak ibu-ibu? Ibu-ibu lagi, tambah ribet. Wah, ini enggak. Insya Allah. Istri itu seneng ya sekali-kali dipegangin. Bilang, Dek, kau sekarang nggak usah masak nih, nggak usah masak kau hari ini. Aku yang masakan buat kau. Walaupun cuma mie goreng sama ceplok ya, Masya Allah. Ceplok telur, seneng itu istri. Insya Allah ya, nggak tahu istrinya bapak-bapak nih, kita nggak tahu juga. Tapi insya Allah perempuan suka, karena dia melihat suaminya perhatian sama dia. Kemudian yang selanjutnya, masuk rumah itu dengan senyumlah, jangan dengan tegang ya. Walaupun banyak masalah, kadangkala istri ini sudah berdandan, sudah bersolek ya, dia tungguin dia kan, udah nunggu gitu kan, lihat tok suamiku udah dengan baju yang seksi, dengan perawakan yang cantik ya, dia bukain pintu, dia senyum, suaminya ngeliat, apa awakmu ini? Subhanallah, ini sudah istrinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah itu bada habis siwak, beliau mulai dengan siwak ya, dia sambut istrinya, Masya Allah. Bahkan setiap sore itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, istrinya Rasul kan banyak, beliau tuh tiap sore keliling ke rumah istrinya, duduk sama istrinya, ngobrol sama istrinya setiap sore, ngobrol sama istrinya tanpa min ghairi masis tanpa berjima tuh ya, beliau berdekatan sama istrinya. Karena bukan waktunya dia malam itu. Ngobrol sama dia, terus pindah. Begitu Rasulullah SAW. Maka kalau istri kita sudah nunggu seharian, nunggu kita sudah banyak masalah, taruh masalah itu di mobil tuh, kunci di mobil. Kalau motornya masukkan, sekarang ada tempat nyimpen kan, motor itu, semua masalah taruh situ. Besok ketemu lagi. Bismillah. Masuk istrinya, itu yang akan membuat rumah tangga kita terjaga. Karena memang banyak suami-suami yang marah di luar sampai dibawa ke rumahnya, dan istri pun harus bisa menyikapi dengan baik hal itu. Kemudian yang selanjutnya, romantis di meja makan. Masya Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Aisyah, ma'aba, bukan hadis Aisyah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi itu tidak pernah mencela makanan, enggak pernah. Yang disuguhkan enggak enak beliau tidak pernah mencela. Inishtahahu akalah. Kalau Rasul mau dimakan. Kalau enggak Rasul tinggalkan. Antum kalau kasih makanan sama istrinya enggak enak makanan itu, antum, ya Allah, anak mungkin kayaknya kenyang nih. Padahal nggak enak makanannya. Kayaknya anak kenyang nih dia. Nggak perlu masakan apa ini. Subhanallah. Maka tolong jangan mencela makanan. Bahkan Rasul SAW itu romantis di meja makan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, kuntu ashrabu ana haid. Aku minum dalam kondisi aku haid. Summa unawiluhun Nabi SAW. Kemudian bekas gelas minumku itu aku berikan ke Nabi. Istri minum, bekas gelasnya dikasihkan ke Nabi. Ini Aisyah minum, bekasnya dikasihkan ke Nabi. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasul SAW. Fayadha'u fahu ala mawti'i fiyya. Beliau meletakkan bibirnya itu di tempat bibirku minum. Masya Allah, di tempat bibirnya minum, Rasul meletakkan di sana. Kalau sekarang gampang, istri kan biasanya pakai bibir merah, udah kelihatan kan? Gelasnya jangan sendiri-sendiri kan? Dewe-dewe gelasnya sendiri. Ya, gelas satu berdua. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah mengatakan, wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Dan aku makan daging yang ada tulangnya, aku gigit tuh daging, dan aku dalam kondisi haid. Tolong digarisbawahi kata-kata haid ini. Yang pertanda ketika itu istri tidak bisa dipakai dalam kondisi haid. Tapi Rasul bagaimana romantisnya dengan Aisyah. Diambil tuh daging sama tulangnya. Kata Aisyah, fayadha'u fahu ala mawdi'i fiyya. Mulutnya ditaruh di tempat Aisyah gigit tadi. Masya Allah, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada satu hadis, ada satu sunnah. Yang ini sebenarnya sunnah yang bisa membuat rumah tangga kita lebih indah lagi. Sunnah apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalau kalian makan, kata Rasul, jangan diusap tuh tangannya sampai dia jilatin makanannya itu, atau dia jilatkan. Jilatkan ke siapa? Masya Allah. Jilatkan. Kita umpamanya habis makan, kita lihat perempuan-perempuan itu kalau anaknya habis makan ya kadang-kala kotor, dia jilatin tangan. Dan itu sunnah Rasulullah SAW. Suami istri bisa mempraktekkan ini. Istrinya habis makan, suaminya ngomong, dek, biar anak yang jilatin, dek, sini tangan. Tapi suami jangan sok gitu kan, habis makan, sini. Ya enggak seperti itu, sunnahnya enggak seperti itu. Ini sunnah yang karena cinta dan kasih sayangnya. Seperti itu. Enggak perlu sampai, jangan sampai seperti itu. Dan sunnah ini jangan di warung juga ya, makan di warung gitu kan. Suami istri yuk gantian gitu kan, janganlah. Itu ya enggak layak lah tentunya di rumah lah. Romantis di kendaraan. Masya Allah. Siapa yang tadi bukain pintu, yang naik mobil ya, bukain pintunya istrinya? Antum. Berapa lama menikah antum? 3 tahun. Masya Allah, masih romantis 3 tahun. Fadol, anak kasih kitab antum ini. Nah, fadol. Nah, satu, mana lagi ada yang lainnya? Yang bukain pintu buat istrinya? Masa sebanyak ini gak ada yang bukain buat istrinya? Zat, anak naik motor, Zat. Kira-kira kalau naik motor gimana romantisnya nih jamaah? Hah? Gimana? Oh, ngelepasin helmnya. Siapa yang ngelepasin helm istrinya? Masya Allah, anak kasihnya. Masya Allah. Fadol, ada 2 nih. Fadol. Satu-satu antum, sama di belakangnya sana. Ada lagi yang ngelepasin helm istrinya? Masya Allah, nih anak kasih hadiah antum. Nah, kita banyak hadiah nih. Fadol. Yang istrinya nggak ikut ya jangan istrinya orang dibukain helmnya, haram hukumnya lah. Yang istrinya tidak, kita bicara istri jamaah. Nah,
Kita lihat bagaimana romantisnya Rasulullah SAW di kendaraan. Anak terus terang ketika baca hadis ini nggak sampai ya. Saya bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini riwayatkan Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW ketika perang Khaybar, ketika ditaklukkan itu negeri Khaybar, Rasulullah SAW menikah dengan Safiyah binti Huyai binti Akhtab. Suaminya sudah meninggal, terbunuh pada waktu itu, bapaknya juga terbunuh. Maka Rasul menikah dengan Safiyah. Faraitu Rasulullah SAW yahwi laha wara'aha bi'aba. Rasulullah SAW di belakang kendaraannya itu dikasih tutup ya. Dikasih tutup apa? Kayak sekedup ya, kayak tenda gitu yang di belakang seperti itu. Kemudian untuk naik onta, itu kan tinggi onta, walaupun duduk masih onta. Rasul bagaimana menjadikan istrinya naik onta? Apa katanya? Anas meriwayatkan sesuatu yang dia lihat dengan matanya. Kejadian itu. Apa dia katakan? Tsumma yajlisu 'inda ba'irihi. Kemudian Rasulullah duduk di sebelah ontanya. Fayada'u rukbatah. Kemudian beliau meletakkan lutut. Fataba'u Safiyah rijlaha. Safiyah itu naik ke lutut Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta tarkab, sampai dia bisa naik. Bayangkan, yang jadi tangga itu kaki Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Jadi nggak perlu nyari dengklik ya. Karena kakinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini keromantisan Rasul SAW kepada istrinya. Padahal beliau itu nabi, apalagi sekedar jenderal. Itu nabi, melakukan hal itu dilihat oleh orang, bukan loh. Saat anak kelihatan rendah lah kok. Enggak, itu malah akan mengangkat derajat kita. Orang yang memuliakan wanita itu akan dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Di atas ranjang Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu romantisnya. Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Menghubungi istri itu dapat pahala sedekah. Maka banyak-banyak sedekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, beliau tahu posisi sebagai suami yang memiliki kewajiban memuaskan istri-istri. Jadi banyak suami-suami yang sibuk pekerjaannya sehingga dia menantarkan istrinya. Padahal salah satu haknya istri itu dipuaskan. Seorang ibu-ibu tanya, Ustaz, kalau perempuan itu tidak melayani suaminya, itu dilaknat sampai pagi. Kalau suami Ustaz tidak melayani istrinya, apa dilaknat sampai sore Ustaz? Kadang-kadang perempuan itu dia meminta haknya, dan Allah mengatakan walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan perempuan-perempuan itu memiliki hak setara dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Perempuan itu, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang hak ini, tentang perempuan dan lelaki. Perempuan ingin suaminya tidak memenuhi kebutuhannya. Maka bagaimana? Maka dia mengatakan, ya tidak ada nas khusus tentang bagaimana kewajiban suami kepada istrinya yang meminta. Tapi ingat, kewajiban seorang suami adalah memuaskan istrinya. Maka tolong hal itu diperhatikan. Walaupun bagaimana sibuknya, tolong hal itu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW pernah memberhentikan pasukan perang untuk istrinya. Pasukan perang diberhentikan gara-gara istrinya kehilangan kalung. Yang kalung harganya murah, nggak mahal, beberapa dirham dikatakan. Diberhentikan pasukan perang itu. Apalagi sekedar istrinya, Mas, anak kepingin beli sesuatu di sini. Nggak, besok. Rasul SAW diberhentikan. Anak-anak sendiri kadang-kala lagi capek ya, istri minta, bang kepingin beli ini, adalah besoklah, seperti itu. Kalau anak ingat hadis ini, subhanallah, malu kita. Rasul pasukan perang
Bukan sendirian, bawa pasukan jemaah. Itu diberhentikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bagaimana Rasulullah SAW memberhentikan pasukannya hanya untuk mencari kalung istrinya. Para sahabat sebagian marah. Ini Aisyah gimana? Abu Bakar, kata dia, kita diberhentikan di tempat tidak ada air. Tidak ada air. Kita gimana? Mau wudhu nanti? Mau gimana? Ketika itu turun ayat tayamum. Bayangkan. Ketika itu turun ayat tayamum, tapi sebagai bukti bagaimana Rasulullah SAW memberhentikan pasukannya demi istrinya. Itu yang harus kita ambil pelajaran dari sana. Kalau istri minta sesuatu, ya berusahalah kita memenuhinya. Karena kesian dia, apalagi kalungnya itu ya mungkin yang pinjam sama Asma. Yang dia kalau mengganti bisa sih mengganti itu. Tapi Rasul tidak ingin menyakiti hati istrinya. Maka berusahalah kita untuk melakukan hal itu. Persembahkan hadiah buat istrimu. Persembahkan hadiah. Kita ingin rumah tangga kita penuh cinta dan kasih sayang. Sampai jam biru. Iya, 5 menit lagi. Hadiah lah, sekali-kali kasih hadiah buat istrinya. Nggak harus yang mahal hadiah itu, tapi hadiah yang dibungkus dengan indah, diberi kata-kata yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, itu akan menumbuhkan cinta. Hadiah biasa aja, kata Nabi, tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Apalagi sama istri kita. Kemudian ucapkan terima kasih. Ini mungkin yang terakhir. Ucapkan terima kasih. Kita ini jamaah, masya Allah, ada orang ngasih teh sama kita di warung, ya, kita ngomong apa? Makasih mas, sun, syukron. Istri kita berbuat baik sama kita, nyuguhkan makan buat kita 30 tahun kadang-kala, tidak pernah kita ucapkan terima kasih. Nyediakan baju kita ini dari laundry, ada yang nganterin laundry, kita ngomong apa? Makasih ya. Istri kita nyuciin buat kita, nyediakan buat kita, nyetrikakan buat kita puluhan tahun, tidak pernah kita mengatakan terima kasih sama dia. Syukur. Suami seperti apa kita? Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kalau kita nggak bersyukur sama istri kita, apa kita akan terhitung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih banyak yang perlu kita kaji, tapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan, mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Jazakallahu khair. Masya Allah, ini pertanyaannya cuma 5. Saya ingat ketika saya ngisi kajian di Jakarta, pertanyaannya itu hampir 200 pertanyaannya. Berarti orang Surabaya, masya Allah, mawaddah sakinah rahmah, nggak banyak masalah kita sih. Jakarta banyak masalah. Kalau di sini mah, alhamdulillah. Ya ini bukti alhamdulillah. Kita seneng lah jemaah. Udah cukup, jangan tambah lagi masalahnya. Masya Allah, Ustaz, bagaimana apabila seorang suami ingin menikah lagi? Minum dulu Ustaz. Nah, bismillah. Seorang suami yang ingin menikah lagi, yang pertama, bagaimana sikap seorang istri? Saya mau ngasih nasihat suaminya dulu. Belajar dulu tentang poligami. Belajar dulu tentang ta'addud. Karena Allah Jalla Jalaluh memerintahkan atau membolehkan seorang untuk berpoligami dengan satu syarat. Adil. Kalau tidak, jangan macem-macem sama poligami. Berat ya. Kita aja adil sama anak kita kadang-kala susah. Apalagi adil dengan istri kita. Maka Allah mengatakan, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil, maka satu. Gimana tahu bisa adil atau tidak adil? Baca dulu buku-buku tentang poligami. Kira-kira, kayaknya berat kalau gini. Jangan.
Karena kelak pada hari kiamat orang-orang yang tidak adil yang memiliki dua istri akan dibangkitkan pada hari kiamat di depan miliaran manusia dalam kondisi tulang rusuknya itu jatuh, miring dia jalan. Di sini mungkin dia anak adil anak. Di sini dia bisa menampakkan keadilan, tapi yang tahu dia adil atau tidak siapa ukurannya? Allah Jalla Jalla. Maka jangan main-main. Jangan main-main dengan ini. Kalau yakin bisa berbuat adil dan mengharap bisa berbuat adil, tafadhol. Bagaimana sikap istri? Ini pertanyaan dari bapak-bapak apa ibu-ibu? Ya, sikap istri menghadapi hal itu, pertama, terimalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Diterima hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh menentangnya, dan mungkin kalau memang itu harus terjadi, ya berlapang dada menerima hal itu. Lihatlah kepada sisi positifnya. Mudah-mudahan suamiku dengan menikah lagi dia bisa lebih baik, aku nggak lebih capek. Apalagi suaminya yang suka marah, marahnya dibagi dua udah. Alhamdulillah tuh, ente ke rumah sana marah separuh-separuh sekarang marah. Ya semuanya jadi setengah-setengah. Dan ingatlah kepada saudara-saudara kita yang mungkin dia itu belum menikah, akhwat-akhwat yang belum menikah, kesian ya kadang kalau kita melihat seperti itu. Maka nasihat saya, masalah hukum sudah selesai, jangan dibicarakan. Kalau berat menerimanya, berat menerima hukum itu wanita berat sekali, tapi hukum Allah bismillah. Berapa istri Rasul yang benar? Istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam 19 istri, 12, 11 istri, 9. Yang 11 istri itu yang pernah ada bersama Nabi Muhammad SAW. 11. Dalam artian Khadijah sudah meninggal. Kemudian yang 9, yang benar itu 9, Nabi mati punya istri 9. Kalau yang 19 anak baru dengar. Kemudian ada 2 istri Nabi yang belum sempat Rasul masuk kepada mereka diceraikan sebelum sempat masuk bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab ada 7 istri Rasul yang tidak disebut. Ya, yang 19 ini nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang saya tahu Rasul SAW pernah 11 istri itu semuanya ada. Dan ketika beliau meninggal 9 yang ditinggal mati oleh Rasulullah SAW. Tapi ingat, seorang muslim hanya boleh menikah 4 ya. Itu kehususan buat Rasulullah SAW. Ustaz, benarkah seorang istri lebih baik di rumah tidak bekerja? Lalu bagaimana seorang istri membalas jasa kedua orang tuanya dalam hal materi? Bagaimana seorang istri lebih baik di rumah tidak bekerja? Diam duduk-duduk aja gitu. Ya enggak lah, bekerja di rumah, tetap bekerja di rumah, lakukan tugas-tugasnya. Terus bagaimana dia berbakti kepada kedua orang tuanya? Ya, kewajiban berbakti kepada orang tua itu tidak pernah putus. Kita tetap berbakti kepada keduanya. Tapi seorang wanita yang telah menikah, memiliki suami, maka kewajibannya beralih kepada suaminya. Dia wajib berbakti kepada suaminya. Jadilah yang terbaik buat suaminya. Insya Allah suaminya itu akan bantu orang tua kita. Hargai suami ketika bantu orang tuanya ya ibu-ibu ya. Jadi kalau mamanya suami mau ngasih ibunya, bilang bang kurang bang, tambahin buat ibu, kasih lagi. Harapannya apa? Mudah-mudahan ibu anak dikasih juga nanti kan. Ya kalau kita itu mendukung suami berbagi kepada orang tuanya, kepada keluarganya, suami mau nggak mau akan dukung kita berbuat baik sama keluarga kita. Sekali-kali ngomong, bang anak kalau ada rezeki bang kepingin ngasih ibu bang, seperti itu. Kalau istri mendukung suaminya selama ini memberi, maka suami akan mudah memberi. Tapi kalau istri berat ya, suami ngasih-ngasih, emangnya dikasih terus ibunya. Bagaimana suami akan mendukung kita bersilaturahim kepada kedua orang tua kita? Maka tolong hal itu. Dan bekerja boleh buat perempuan dengan izin suaminya bekerja, tapi yang syar'i, Ini dulu kami menikah saat anak hamil selama nikah 10 tahun ini. Nah, yang pertama, ada orang-orang yang menikah tatkala hamil ya.
dan dia merasa selesai urusan. Ingat, ada dosa zina yang dia harus bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dia harus bertobat. Kalau tidak, Allah tidak akan memberkahi pernikahan dia, karena pernikahannya hanya akan ada sebagai penutup aib aja, untuk nutupin aib. Tapi Allah tetap murka kepada dia karena dia tidak bertobat. Maka seorang yang berzina hendaklah bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu, menyesali perbuatannya, dan ketahuilah bahwa dosa itu memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita. Mungkin ini salah satu dampak buruk yang ditanyakan. 2 kali suami mengucapkan talak tapi tidak ada saksi. Nah, mengucapkan talak itu tidak harus ada saksi. Dan talak ini hati-hati, termasuk yang jidduhunna jiddun wa hazluhunna jidd. Seriusnya serius, main-mainnya serius. Jadi gak harus ada saksi. Jatuh cerai, jatuh cerai. Cerai itu jatuh walaupun tidak ada saksi. Sahkah pernikahan kami? Masih sah, tinggal 1 kali. Jadi kalau sudah rujuk, dulu mengatakan talak, kemudian besoknya malamnya rujuk, ya, maka sah. Kemudian mengatakan cerai lagi, kemudian rujuk kembali, tinggal 1 kesempatan. Kalau mengatakan talak lagi, sudah tidak halal. Itu yang namanya talak bain. Dan tolong, masalah ini masalah berat ya. Para suami, saya minta para suami hati-hati dengan kata-kata tolak. Berapa banyak suami yang menyesal dengan kata-kata tolak. Ada beberapa yang tanya sama Ustaz, anak ini sudah ngomong talak 3 kali Ustaz sama istri Ustaz, tapi anak nggak ngerti hukumnya Ustaz, gimana? Jatuh. Itu termasuk yang nggak bisa main-main. Anak nggak tahu kalau ngomong talak ternyata jatuh cerai. Seharusnya apa nggak belajar? Kau menikah, seorang yang mau menikah harus tahu hukum-hukum suami istri paling tidak. Maka hati-hati dengan masalah talak itu. Wallahu a'lam bishawab. Masalah rumah tangga seringkali dipengaruhi dari luar, baik itu masalah ma'isyah, masalah ekonomi, maupun godaan-godaan lain. Sebagai suami yang baik tentunya ingin rumah tangganya bertahan. Bagaimana jika seorang suami tiba-tiba memanggil dengan nama sayang kepada istri untuk lebih mempererat hubungan, sedangkan istri menjawab, jangan terlalu berlebihan. Jika mengucapkan sayang, lakukan hal lain. Jika mengungkapkan sayang, lakukan hal lainnya seperti ini dan itu. Subhanallah ya. Istri memang macam-macam. Saya ingat dengan kisah itu, yang seorang istri, ya istri ini ngomong, kalau sayang lah, mana lah kasih fulus yang banyak gitu kan. Maunya itu mungkin. Masalah ma'isyah. Perempuan memang macam-macam. Di Jember itu tingkat perceraian kalau nggak salah nomor 3 se-Indonesia, dan 70% gugatan cerai dari wanita. Rata-rata masalahnya fulus, masalah ekonomi. Jadi suami kan yang masalah ekonominya nggak bisa memenuhi, tolong perhatiannya dilebihkan kepada istri. Kalau sekarang umpamanya si suami manggil sayang ya kepada istrinya, wajar si istri masih belum terbiasa, tapi terus ungkapkan seperti itu. Kalau memang ada istri yang nggak suka dengan kata-kata sayang, manggil apa terus? Hah? Apalah kata-kata yang baik? Tapi kisah tentang seorang yang dikatakan dia lagi lewatnya malam hari, dia lewat, dulu kan gelap gulita. Ada suami istri lagi di depan rumahnya itu melihat rembulan. Si suami ngomong sama istrinya, "Dek, kau lihat tuh rembulan?" "Iya Mas, kenapa Mas?" "Anti ajmal minal qamar." Kau lebih cantik daripada rembulan itu, Dek. Masya Allah. Tuh yang lewat langsung, oh punya bahan nih, pulang nih. Dia langsung ke rumahnya, istrinya diajak keluar rumah. Yuk kita lihat tuh, keluar istrinya. Istrinya keluar mungkin lagi perasaan apa nggak tahu ya. Dia ngomong, "Istriku, kau lihat rembulan itu?" "Emangnya aku buta nggak kelihatan?" Nggak jadi romantis tuh. Tapi memang istri macam-macam ya. Mau gimana? Ya antum harus cari celah-celahnya. Istri cari celahnya istri itu. Di mana celahnya istri itu? Ustaz, wanita itu sangat suka gosip-gosipan. Emangnya perempuan aja yang suka gosip-gosipan? Laki juga suka. Cuma mungkin perempuan itu yang saya katakan tadi, dia itu
Di rumah nggak ada teman ngobrolnya, nggak punya bahan untuk ngobrol. Kalau kita ketemu teman bicara masalah bisnis, bicara masalah dagang, bicara masalah pekerjaan macam-macam, dia bicara apa? Nggak ada bahan. Maka kita yang harus ngasih bahan sama dia. Kita yang ngasih bahan untuk pembicaraan dia. Terus seolah-olah seperti kebiasaan. Bagaimana sikap kita sebagai seorang suami yang sudah sering kasih nasihat tapi tidak juga berhenti? Makanya carikan bahan buat dia. Kadang-kala kita ini di rumah diem ya, nggak ngajak ngomong istri. Maka istri yang memulai ngomong. Karena istri nggak punya bahan, dia bahannya cuma tetangganya. Bang, kau tahu bang, tetangga itu tadi bang. Gitu kan. Maka tolong kita mulai. Ada yang namanya takdimul badi, berikan ganti. Berikan ganti. Itu haram, nggak boleh. Yuk, gimana kalau kita bicara masalah ini, bicara masalah apa, cerita kepada istrinya, kita kasih hadiah buku sama istri kita agar dia tidak membicarakan orang lain. Dan suami harus bijaksana terhadap istrinya ketika memberikan nasihat kepada istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, apa ada nilai pahala ngaji lewat internet? Ngaji di mana saja dapat pahala, tapi beda dengan yang hadir ke sini. Sebagaimana yang naik motor beda sama yang jalan kaki ya. Sebagaimana yang di kajian sambil merem gitu, khusyuk gitu kan, sampai ngiler-ngiler mungkin beda sama yang tegang gitu dengarkan. Pahalanya sesuai dengan al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu didapat sesuai dengan kelelahan upaya kita. Maka beda yang di internet. Saya kalau dengarkan kajian lewat tape ya, atau lewat MP3 sambil tidur-tiduran kan, tahu-tahu sudah habis. Iya. Tentu beda dengan yang di sini gitu, beda. Pahalanya beda. Kalau pahala insya Allah dapat pahala. Insya Allah dapat pahala. Wallahu a'lam bishawab. Na'udzubillah nih. Ustaz, bagaimana bila suami sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, menghina, bahkan pernah beberapa kali memukul istri, harus bagaimanakah? Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hak perempuan. Apa hakul mar'ah? Hakuz zaujah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an tut'imaha idza ta'imta. Kalau kau makan, kau kasih makan istri. Maksudnya suami harus berusaha untuk cari makan, apa yang dia dapat itu yang dia berikan kepada istri. Wa an taksuha idza tasaita. Kalau kau beli pakaian, maka belikan buat istri. Kadang-kala ada suami-suami yang pakaiannya masya Allah tumpuan, istrinya nggak pernah dibelikan pakaian. Ada suami-suami yang pelit ya, yang kikir gitu. Itu kata Rasul. Yang ketiga, wala tadribil wajh. Jangan memukul wajah. Kata Rasulullah SAW. Wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan. Dilarang. Kalau kau memang nggak suka sama istrimu, kenapa kau pinang dia? Kenapa kau nikah dengan dia? Maka jangan setelah menikah menjelek-jelekkan istri, memburuk-burukkan istrinya. Bukan hanya istrinya, kadang-kala keluarga istrinya pun dijelek-jelekkan. Na'udzubillah. Seharusnya kau jangan nambah-nambahin dosa dengan menikah. Udah jangan menikah. Tapi kalau kau sudah menikah, ada hak tuh istri. Wala tuqabbih, kata, jangan dijelek-jelekkan. Walaupun istrinya mungkin tidak cantik, tapi jangan dijelek-jelekkan istri. Maka tolong para suami, hargai itu istri. Semua yang akan kita bicarakan akan dihisab sama Allah SWT. Jangan sampai yang menjadi musuh kita di padang mahsyar itu istri kita. Jangan sampai. Kita banyak pahala sedekahnya, banyak pahala hajinya, banyak pahala umrohnya. Kemudian ketika di padang mahsyar yang jadi musuh kita istri kita. Istri kita mengatakan, ya Allah, dia suka menjelek-jelekkan aku, dia mukul aku, maka akan diambil pahala suami ini sampai selesai semua. Nggak ada lagi duit bisa. Ketika suaminya dilemparkan ke dalam api neraka, gara-gara pahalanya tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya kepada orang lain, apalagi kepada istrinya. Wala tuqabbih wala tadribil wajh. Memukul dalam Islam itu ada memang. Boleh suami memukul istrinya. Kapan? Setelah proses yang panjang. Fa'idhuhunna, yang pertama kasih nasihat istrimu kalau dia berbuat salah. Kemudian wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang, atau ya diranjang nggak pisah tapi nggak diajak ngomong istri kita itu. Pelan-pelan untuk memberi nasihat kepada istri.
Yang terakhir wadribuhunna, baru dipukul, tapi dipukul yang ghair mubarrah, yang tidak melukai. Mukulnya di mana? Antum ambil pulpen, Bapak. Sudah selesai semua cara, panggil, Dek, sini. Ambil tangannya itu. Ambil pulpennya, pukul. Tolonglah kau dengarkan perkataannya. Ketika mukul itu nggak sakit. Ketika kita mukul nggak sakit, tapi yang sakit mana? Hatinya yang sakit. Ini kalau suaminya perhatian sama istrinya. Kalau tiap hari baku hantam, pukul pakai pulpen, perak pulpen terus mas. Ya. Karena tiap hari sudah sering mukul, tapi suami yang perhatian, yang tidak pernah mukul, yang selalu menyayangi istrinya, ketika dia mukul pukulan yang nggak sakit, biasanya ulama dulu mencontohkan dengan siwak ya, yang siwak itu nggak sakit, tapi yang sakit itu hatinya. Maka jangan memukul wajah, kata Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang kita kaji pada hari ini bermanfaat buat saya yang pertama yang menyampaikan, dan kita bisa mengurangi KDRT di masyarakat Indonesia ini, mengurangi tingkat perceraian, dan bapak-bapak menjadi suami-suami yang seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa romantis kepada keluarganya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang salah itu dari diri saya pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.